Berjumpa kembali dengan saya Nana Tariana di Jejak Kisah. Saya akan mengajak sahabat untuk menelusuri tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral, selalu menarik perhatian. Bahkan pengunjung dari jauh luar kota pun ada saja yang mengunjungi makam Mbah Buyut Thoyib di Desa Rajawangi, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka. Kali ini saya berada di Desa Rajawangi, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka. Kita akan mendatangi salah satu situs bersejarah di desa ini, yaitu Maqbarah Haji Thoyib. Jadi nanti kita akan ngobrol dengan Pak Juru Kuncinya terkait dengan cerita pitutur maupun sejarah atau mitos tradisi yang ada di Maqbarah Haji Thoyib ini. Simak liputannya ya teman-teman. Mbah Buyut Thoyib merupakan keturunan Syekh Haji Abdul Muhyi dari Pamijahan. Beliau merupakan sosok ulama sufi yang sederhana. Mbah Buyut Thoyib dari keilmuan agamanya yang luar biasa, serta sikap dan tutur kalimatnya yang luas, membuat masyarakat Desa Rajawangi berbondong-bondong ingin belajar ilmu agama Islam, dan diakuinya keberadaan situs ini sebagai destinasi wisata religi. Assalamualaikum Pak. Betul. Oke, sahabat Napak Tilas, saya sudah ketemu dengan Pak Juru Kunci, yaitu Pak Fuwari. Kita akan ngobrol dengan beliau terkait dengan Maqbarah Haji Thoyib. Haji Thoyib ya. Pak Juru Kunci, boleh disampaikan ke teman-teman sahabat Napak Tilas terkait dengan Maqbarah ini? Ya, intinya Mbak aja yang diambil singkatnya aja ya. Maqbarah ini Mbah Haji Thoyib yang ada di Desa Rajawangi, hanya keturunan aslinya ya dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Nah itu apakah beberapa istilahnya keturunan keberapanya nggak tahu. Soalnya sesepuh yang tahu udah meninggal, yaitu nggak ada yang nyelusuri waktu itu kan. Yang tahu tuh Abdul Thoyib itu putranya Syekh Abdul Thoyib, anaknya Syekh Abdul Thoyib bin Abdul Rahman yaitu Syekh Abdul Pakih Ibrahim yang ada di Maja Cipager. Yang tahu nyampe situ tiap malam Jumat. Alhamdulillah udah berapa tahun dimeriahkan. Udah ke 6 tahunnya, alhamdulillah berjuang masyarakat Desa Rajawangi, istilahnya masyarakat yang dari luar juga sekarang udah alhamdulillah banyak gitu. Biasanya orang datang itu pada hari kapan? Malam Jumat, kalau di Rotin kan malam Jumat. Itu yang disesepuhi Pak Ustadz Afif. Ya itu siapa aja, tapi kadang-kadang ada yang juga dari orang luar desa. Malam ada yang jam 12 sana gitu. Ya sampai orang Patuanan, orang Rejagaluh, sekarang pendatang alhamdulillah udah bermunculan lah. Mudah-mudahan sama masa depannya makin banyak gitu kan. Yang datang ziarah ke sini itu biasanya dari mana Pak? Ada juga yang dari Subang, itu tanpa apa pelantara orang sini. Katanya ada ya alamat itu. Ada orang Ligung. Ya banyak lah, udah ada berapa orang, udah berapa desa gitu yang tahu dari mana ada ilamat. Tiba-tiba datang ke sini. Tiba-tiba nanyain kuncinya yang mana gitu. Ya tiba-tiba ada alamatnya aja gitu. Ini hakikatnya kadang-kadang suka ngedeketin orang pintar tuh, bisa ngobrol gitu. Jadi istilahnya ngasih alamat itu, yang mudah-mudahan aja masa depannya makin meriah lah gitu. Kemarin juga orang Rejagaluh ya masih Dukuh Iptik tuh dibuka, dianya kan orang pintar. Di sini tuh di bawah tuh ada naga gitu. Nah itu setelah Aliaman Delima tuh
itu yang punyanya. Oh. Banyak yang incer itu, padahal nggak usah diincer, nggak usah dipinta. Itu kalau kita misalnya udah waktunya Sudah berjodoh ya? ya nggak usah dipinta, nggak usah diincer. Itu kan ceritanya kan di lak-laknya mulut naga. Nah, kalau bukan kebetulan kita mau ngambilnya gimana, udah kecaplok duluan ya. Nah, itu makanya kalau kesini jangan macam-macam apa ngambil barang itu, inilah penting kita mahadoro, niat baik, niat keberkahan. Ntar kalau udah waktunya sih kali gane ya ya itu rezeki ada yang hasil. Kalau udah waktunya sudah jodohnya pasti akan muncul sendiri. Nah, muncul sendirinya gitu. Memang kita hadir di sini mendekati istilahnya ke Mbah Buyut Haji Thayyib. Mudah-mudahan kita ada rintangan apa, ada keluhan apa, ya dia insya Allah bisa ngebantu. Itu kan memang dia manusia biasa, tapi kan secara kita banyak dosa gitu kan. Ini dekat ke Gusti Allah. Mudah-mudahan kita apa yang istilahnya keluhan apa, mudah-mudahan di sini ada Mbah Haji Thayyib bisa ngebantu ke Gusti Allah Ta'ala. Minta kita didorong gitu supaya kita apa ringan dina istilahnya ada kendala apa-apa gitu aja. Biasanya orang yang datang ke sini itu rata-rata punya masalah di dalam hal apa nih Pak? Ya kadang-kadang bermacam-macam. Ada juga yang misalnya keluhan kita mau istilahnya usaha gimana gitu kan. Tapi kan tetap Gusti Allah Ta'ala yang istilahnya ijabah kan. Bukannya Mbah Haji Thayyib yang ijabah, hanya Gusti Allah yang saya kita ke situ aja tolongnya. Cuma istilahnya mudah-mudahan didorong sama Karun, yaitu Mbah Haji Thayyib Karun Desa Rajawangi ini. Nah, Pak Kuncen, di dalam ini kan ada beberapa makam ya. Itu makam apa aja Pak? Itu masih keluarga Mbah Haji Thayyib. Nih, Mbah Thayyib. Ini boleh masuk ke dalam? Boleh. Oh. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam makbaroh Haji Thayyib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bi asraril Fatihah. Pak Haji Thayyib. Pak Haji Thayyib. Ini putranya Mbah Haji Thayyib. Yang ini ya, Pak Haji Thayyib ini bapaknya, ini wafat tahun 1889. Oh. Ini Mbah Haji Thayyibnya 84. Ini bapaknya, ini Pak Haji Thayyibnya. Ya. Terus yang itu siapa aja? Itu istri ibunya, ini keluarganya mungkin gitu. Cuman nggak tahu namanya. Penting ini yang dua ini yang kenalnya gitu. Pak Kuncen, di sini boleh menginap juga? Boleh. Boleh menginap? Boleh mangga, silakan. Ya penting kita fokus ke Gusti Allah Ta'ala, minta pertolongan, yaitu nanti mudah-mudahan ada yang kerun di sini dihadoroin Mbah Haji Thayyib, dia mudah-mudahan bisa ngebantu gitu kita apa yang mau minta ke Gusti Allah Ta'ala, apa keluhan apa gitu kan. Istilahnya dia udah tahu gitu, walaupun nggak bilang gitu ya. Nggak bilang juga, memang udah tahu. Dia sebelumnya kita minta ke Gusti Allah apa, kita keluhan apa, dia juga udah tahu gitu. Ya mudah-mudahan istilahnya apa yang kita tujuan baik, insya Allah ini juga istilahnya meridoi kalau tujuan baik tuh. Ya seperti jangan kayak cerita jangan yang lain-lain kadang-kadang minta ini itu nggak boleh. Masih dalam lokasi situs makam Mbah Buyut Thayyib ada sebuah sumur kedijayaan yang konon dipercaya oleh masyarakat sekitar air sumurnya banyak mengandung obat atau penyembuh dari segala penyakit lahir maupun batin, serta memiliki karomah terutama yang kaitannya dengan kejayaan diri seseorang.
Saya masih berada di Makbaroh Haji Thoyib. Di sini ternyata selain makbarohnya beliau, ada salah satu lagi situs yang konon dipercayai oleh masyarakat sekitar memberikan tuah atau karomah, terutama kaitannya dengan kejayaan diri seseorang, yaitu Sumur Kejayaan. Kita akan coba explore ya terkait dengan Sumur Kejayaan ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke Pak, boleh diceritakan terkait dengan Sumur Kejayaan ini? Nah ya, saya ini ya namanya itu Sumur Kejayaan, itu sejarahnya Pak Buyut Kamsi. Dia keturunan dari Banten katanya gitu kan ya, itu bisa dibilang oke juga gitu kan. Nah itu ceritanya dia waktu sejarah dulu, waktu peperangan zamannya perjuangan Raja Galuh, hanya itu tongkat doang. Nanam tongkat, timbulnya alhamdulillah ada manfaatnya. Sekarang bisa dimanfaatkan sama warga desa Rajawangi, yaitu sumur, namanya Sumur Kejayaan. Itu sejarahnya Mbah Buyut Kamsi. Nah itu eranya kemungkinan sebelum Belanda masuk ya? Belumnya itu masih tahun, pokoknya di sebelumnya tahun 20 lah katanya gitu. Ini yang tahun 25 aja lahir nggak tahu ini udah ada sumur. Jadi dia udah nggak ada yang tahu Buyut Kamsi. Hanya sejarah turun temurun gitu. Dia yang udah meninggal. Cerita gitu ya, jadi istilahnya dicangkok ya, terus kesininya hanya tahu sejarahnya aja. Oh, pitutur ya. Pitutur, nah beliau ya. Buyut Kamsi datang ke Rajawangi pun ada misi apa nggak tahu? Semuanya juga istilahnya pendatang ke sini itu ada yang dari Cirebon, dari Banten, hanya menyiarkan agama Islam. Cuma di sini masing-masing jurusan. Ada yang keilmuan, ada yang bidang istilahnya pertanian, ya, seperti Buyut Bekel, dia megangnya penghijauan. Nah ini perikanan. Oh perikanan. Nah ada pengetahuan, yaitu Pak Buyut Tangtu, dia pertama jadi di desa Rajaung, ada yang di Nunuk, barunya di Blok Selasa. Pengetahuan ilmu itu mah itunya sejarahnya, itu mah dia yang ngatur-ngatur ilmu ya, dia yang punya sejarahnya itu. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam Sumur Kejayaan ini ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Kita sudah di komplek Sumur Kejayaan yang konon katanya ini peninggalan dari Mbah Buyut Kamsi. Jadi intinya yang mau nyepitan ke sini dulu. Kalau ini diloncat kadang-kadang ada masalah. Oh gitu. Ya. Oke. Kalau sejarahnya gitu, jadi jangan loncat ke ruhun kita dulu gitu. Ya itu makan hanya syariatnya gitu kan. Kita insya Allah. Ya, memang betul sepertinya kita misalnya ke kebuyutan, terusnya ke orang tua kita dulu nyekar baru ke sini. Nah sini terus ke Jabang Bayi gitu. Jadi memang patokannya adalah ke sini dulu baru ke Jabang Bayi. Nah sebelum sudahnya orang tua, kalau udah meninggal orang tua dulu, kita kalau mau hajatan apa, nah baru ke sini, terus di sini terus ke Jabang Bayi. Coba kalau misalnya nggak ke sini dulu ke Jabang Bayi, itu kadang-kadang ada kelainan gitu. Karun kita dulu di Memulai. Nah misalnya punya ibu bapak udah meninggal, itu yang perlu duluan ke buyutan, ke sumur, nanti baru ke Jabang Bayi. Nah ini batu masih alami, oh, Mbak. ini batu masih. Ini nggak mau ditembok, cuma ininya aja ya. Sama anak-anak nggak apa-apa lah kalau atasnya, daripada kita duduk apa numpang di sini, istilahnya dikoreset gitu bilang apa ya. Jadi ini masih alami batu yang sesakalanya Mbah Buyut Kamsi ini. Nggak ada yang dirubah, nggak ada yang ditambah, nggak ada yang dikurang. Malah kalau ada yang misalnya oleng tak apa dibetulin, diganjel tak apa caranya gitu. Jadi misalnya nggak mau ditembok, dirapi-rapi kayak sekarang nggak mau dia. Nah, konon katanya air ini tidak pernah surut ya? Nggak pernah, malah lebih bagus nggak ada hujan.
airnya bening, mata airnya. Iya, kalau musim hujan kadang-kadang sering ada remeng-remeng gitu, jadi ada gangguannya gitu. Kalau istilahnya musim kemarau, istilahnya ini bening terus tapi air matanya lebih banyak. Menjadi salah satu peninggalan dari Mbah Buyut Kamsi, mengundang masyarakat berbondong-bondong untuk meminta air dari sumur yang dipercaya memiliki khasiat. Orang memanfaatkan air ini untuk apa aja nih? Untuk mandi atau untuk membasuh muka? Istilahnya intinya buat minum dulu. Oh, minum? Buat diminum. Ini jangan takut misalnya Ada kuman atau bakteri kepekan gitu? efek samping. Insya Allah di sini istilahnya namanya juga bukan bekas orang kita aja, nama itu sejarah dari nenek moyang kita yang orang suci gitu kan. Insya Allah di sini malah ada yang langsung mulutnya ke sini. Tapi nggak ada yang bilang sakit perut apa, alhamdulillah nggak ada. Jadi diminum ya, habis itu dibuat mandi, dikasih dituduhan tuh buat. Kalau untuk basuh muka juga boleh ya? Boleh di sini, cuci muka boleh di sini gitu kan. Ya hakikatnya ya Gusti Allah yang ngajabah nentukan gitu kan. Kita nyari hati gitu, nyanya syariat itu. Oke, teman-teman, saya akan coba membasuh muka dengan air Kadigjayaan yang ada di Desa Rajawangi, Kecamatan Lumunding. Airnya cukup seger ya, teman-teman, karena mungkin ini dari mata air yang ada di sini ya, Pak Juru Kunci, dan memang sangat bening airnya ya. Konon katanya kalau di musim kemarau malah lebih bening ya? Lebih bagus bening ya? Malah air mata susunya munculnya lebih banyak. Dan ini konon batu-batunya masih tertata dari sejak zamannya dulu, jadi tidak ada perubahan kecuali yang memang di atasnya untuk keamanan ya, keamanan dari pengunjung. Ada cerita-cerita unik nggak sih Pak dengan sumur ini? Mungkin Bapak pernah dengar dari yang datang ke sini atau Bapak sendiri yang mengalami? Yang dia yang mengalami katanya ada belut putih gitu. Memang iya sih, ada di sini ada belut putih. Malah kita kalau mau mandi turun, penting adabnya dipakailah. Jangan pakai sempak aja seperti apa gitu kan. Lebih menghormati. Kita ke manusia biasa aja, masa telanjang bulat kan nggak sopan kan. Apalagi ini kan nggak tahu kan ada di sini kan keruhun kita kan. Jadi saya ngarahkannya pakai kolor lah, kalau bisa kolornya segini, apalagi kalau pakai sarung nggak apa-apa kalau niat mandi gitu kan. Ceritanya kalau kita nemu milik dililit itu lebih bagus. Dililit belut? Dililit kakinya? Kaki. Oke. Itu lebih bagus itu, ada milik gitu. Ada milik gitu. Nah, biasanya kalau orang melakukan ritual tersebut di malam hari atau kapan aja, Pak Kunci? Malam hari kalau niat ini resmi kita fokus. Kalau siang hari itu kecuali orang jauh kita belain lah. Kalau orang jauh sih namanya juga dimaklumin orang jauh kan. Katanya Pak Kunci ada yang dari bulan-bulan itu bulan Rajab apa satu rombongan ke sini, ada alamat katanya suruh mandi di kolam situs di Rajawangi. Itu dekat Mangbaro katanya dekatnya. Ya itu mana negara tamu kan. Tapi nggak turun. Saya pakai gayung aja gitu di sini. Ya saya layanin tapi jangan sampai turun kalau siang hari. Soalnya ini dipakai warga buat minum. Oh gitu. Ya kalau siang hari kan mencemarkan warga kan. Ya, betul. Kalau malam kan resmi kan. Ya. Satu istilahnya kalau jam 12 ke situ nggak ada efek sampingnya ke rematik. Makanya saya diterapkannya dari jam 12 ke sana. 12 malam. Kalau mau mandi gitu kan. Soalnya kalau jam
jam 12 ini takutnya barangkali ada yang efek sampingnya rematik apa gitu kan. Jadi keduanya masih rame warga. Jadi kalau jam 12 itu kan udah sepi, situasi sepi. Kita kalau mandi kan udah sehat, udah waktu itu udah sehat. Jam 12 kita udah sehat kita, walaupun mau berapa jam juga mandi nggak ada kena efek samping rematik gitu ke badan kita gitu. Pak Kuncen, kalau orang yang datang ke sini memanfaatkan air ini punya keluhan apa nih? Yang banyaknya yang mau nyunatin ke sini, biar anaknya tadinya nakal, hidup, istilahnya anteng, cepet sehat, sembuh gitu kan. Itu airnya mau disepitin besok tuh suruh diminum, nanti sorenya mau tidur. Itu kalau cuci muka mau udah sekali di sini gitu. Ya alhamdulillah itu ya istilahnya faedahnya sumur ini, istilahnya air kedikjayaan tuh ya hakikatnya Gusti Allah yang nentukan. Kalau dianya benar-benar ada alamat gitu ya saya misalnya kena apa-apa gitu tapi suruh mandi di sini, saya dilaksanakan mandi. Kalau misalnya nggak ada alamat itu harus ke medis, terkecuali udah ini kita ada musuh tapi supaya gimana nenteramkan, bukannya kita melawan musuh supaya adem gitu lu gimana caranya. Kita meminta Gusti Allah Ta'ala ini air diminum aja, sekeluarga harus diminum cuma biar nggak kena barangkali ada gangguan, masukan gitu kan. Gangguan orang yang nggak lain-lain gitu ya, yang nggak ditentukan itu, yang nggak suka itu. Itulah saya ngarahkannya itu ya yang hakikatnya Gusti Allah yang menentukan gitu kan. Nah, keunikan dari sumur kedikjayaan ini apalagi Pak yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman sahabat Depak Tilas? Ya, keunikannya ini memang istilahnya kita yang keluhan apa istilahnya buat usaha atau apa ya, istilahnya insya Allah dihadarahi di sini, istilahnya mudah-mudahan Gusti Allah nang tayungan kita ngajebah salahnya itu kan istilahnya kita ngahadarohi keruhun Desa Rajawangi yang ada berapa 6 titik lah, semuanya dihadarohin di sini, terutama yang di sini Bahwit Haji Thayyib sama Bahwit Kamsi yang punya sejarah sumur ini gitu. Ya insya Allah apa keluhannya penting kita jalankan yang benar gitu. Pak Kuncen, di sini biasanya ada acara atau tradisi apa nih yang diselenggarakan? Di sini alhamdulillah udah 6 tahun di acara haul setiap Lebaran, seminggu dari Lebaran, tapi tergantung situasi masyarakat. Dulu memang 3 hari 4 hari kalau masyarakatnya banyak yang banyak kehajatan itu ini benturannya ya saya minta diundurkan seminggu lewat. Waktu kemarin seminggu dari Lebaran Haji udah dilatin itu udah 6 kali alhamdulillah. Kiainya ya istilahnya kemarin itu dari Buntet. Dari Buntet. Iya. Udah 2 kali Kakak Abbas Mbak Pak Kiai Abbas. Nah, haul itu biasanya caranya apa aja tuh? Ya, secaranya masyarakat di sini kira-kira menarik, kasih bikin apa pawai gitu kan. Nah, dari lingkungan masing-masing ada yang bikin tumpeng, ada bikin buah-buahan buat di sini, buat ada istilahnya kegiatan di sini itu tumpeng, bukan buat orang lain, buat semuanya. Alhamdulillah pada semangat, jadi dikasih apa istilah tiap RT masing-masing keunikan dia apa kira-kira menarik supaya dia dibilang istilahnya dipenten lah kalau sekolah gitu. Jadi ada arak-arakan ya? Ada arak-arakan ya. Ada arak-arakan sorenya, arak-arakan dulu habis maghrib menjelang isya dikasih hadroh sebelumnya mulai pengajian.
kegiatan kiai hadro dulu terus sambutan ya intinya Bapak Kuwu atau yang di sini melaksanakan kegiatan Pak Ustadz Apip itu yang intinya. Oke sahabat, cukup sekian ya liputan kali ini di situs Sumur Kadijayaan ya. Kita akan coba eksplor situs-situs lainnya yang berada di Desa Rajawangi, Kecamatan Leumuning, Kabupaten Majalengka. Baiklah sahabat, itu dia penelusuran saya untuk mengulik salah satu tokoh penyebar Islam di Desa Rajawangi, Majalengka, yang tentunya sudah menjadi wisata religi bagi kita semua yang patut dilestarikan dengan tetap mempercayai kepercayaan masing-masing. Saksikan terus jejak kisah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya.